Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan. Wow, kisah Warijan semakin menarik ya untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya dong, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Menyelamatkan jiwa si kembang desa. Setelah pertempuran hebat melawan Kilengko dan para makhluk gaib rewangannya, Warijan pun memilih untuk kembali ke desa tempat tinggal Pak Joko. Selain ingin menempatkan Lembu Wisa di tempat yang sudah lama menjadi rumah bagi makhluk dari bangsa jin, tentunya Warijan juga ingin kembali bertemu dengan Sulastri, anak dari Pak Joko. Ki Condrowongso yang sebelumnya telah mengembalikan Braja Musti ke kerajaan gaibnya itu bersedia menemani Warijan dalam melanjutkan laku lampanya. Hal itu disebabkan oleh luka parah yang dialami oleh Braja Musti dan juga Lembu Wisa yang mengharuskan mereka untuk memulihkan diri dan mengumpulkan kembali energi murni mereka. Dalam perjalanan kembali ke desa tempat tinggal Pak Joko, suasana terasa lebih tenang meski malam masih menyisakan gelap pekatnya. Warijan berjalan perlahan, diiringi Ki Condrowongso yang tampak santai namun tetap waspada. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan, seakan menjadi penawar lelah setelah pertempuran besar yang baru saja mereka lalui. Luka-luka Braja Musti dan Lembu Wisa memang parah, ujar Ki Condrowongso sambil menopang tongkatnya memecah keheningan malam. Tapi mereka akan pulih kembali, Le. Jangan terlalu khawatir. Kedua makhluk itu bukan makhluk biasa. Dengan waktu yang cukup mereka akan kembali lebih kuat, imbu Ki Condrowongso. Warijan mengangguk sambil menatap langit yang mulai menunjukkan tanda-tanda fajar. Aku tahu, Ki, tapi aku merasa ada sedikit beban dalam hatiku. Mereka telah banyak membantu, tapi aku belum bisa memberikan perlindungan untuk mereka, balas Warijan sambil terus melangkah. Itulah resiko dari jalan hidup yang kau pilih, Le, jawab Ki Condrowongso sambil tersenyum kecil. Melindungi orang lain seringkali kau sendiri yang harus menghadapi bahaya. Tapi ingat, yang kau lindungi bukan hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang setia padamu. Mereka tahu resikonya dan mereka tetap memilih mengabdi. Itu sudah cukup, ucap Ki Condro mencoba meyakinkan kembali hati Warijan. Warijan menghela nafas panjang. Pikirannya pun berganti pada Sulastri. Ia tidak hanya ingin memastikan keselamatan keluarga Pak Joko, tetapi juga ingin sekali lagi melihat wajah gadis itu. Ada perasaan yang terus menguat di hatinya, meski ia tahu bahwa jalan hidupnya yang penuh bahaya tidaklah cocok untuk seseorang seperti Sulastri. Apa sampean tidak mengeluarkan energi terlalu banyak, Ki? Bukankah dengan terus berada di sampingku, kau hanya akan membuang-buang energimu? Tanya Warijan kepada Ki Condrowongso yang terus berjalan di samping Warijan layaknya seorang manusia biasa. Ki Condrowongso tersenyum tipis mendengar pertanyaan Warijan. Ia melirik pemuda itu sejenak, lalu kembali menatap jalan setapak di depannya. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama pelan, seolah mencerminkan ketenangan dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Energi tua sepertiku ini tidak habis begitu saja, Le, jawab Ki Condrowongso dengan nada santai. Jangan pikir aku membuang-buang tenaga hanya karena berjalan di sampingmu seperti ini.
Yang kau lihat itu hanya penampakan yang kubuat sederhana. Energi asliku tetap utuh, terpelihara di dalam tubuh gaibku. Tapi Ki, bukankah setelah mengalahkan Kilengko, sampean juga telah mengeluarkan banyak kekuatan? Aku khawatir Ki, jika sampean tidak memiliki cukup tenaga untuk melindungi diri sendiri. Balas Warijan yang masih menyimpan sedikit keraguan. Ki Condrowongso tertawa kecil. Suaranya seperti angin yang berembus lembut di antara pepohonan. Kau terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu, Le. Aku ini bukan bocah kemarin sore seperti Braja Musti yang ceroboh menghabiskan energinya hanya untuk pamer kekuatan. Aku sudah menjalani laku tapa selama ratusan tahun. Aku tahu kapan harus menggunakan energi dan kapan harus menyimpannya. Balas Ki Condro dengan penuh keyakinan. Kau ini orang baik, Le. Kau mungkin belum sadar, tapi kehadiranku di sampingmu bukan semata untuk melindungimu. Kau sedang belajar banyak dariku, dari cara aku berpikir, bertindak, dan menyikapi dunia gaib ini. Itu adalah bentuk perlindungan yang lebih besar, karena pada akhirnya kau harus menghadapi semuanya sendiri. Imbu Ki Condrowongso. Perkataan itu membuat Warijan terdiam sejenak. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan Ki Condrowongso benar adanya. Jalan hidup yang ia pilih memerlukan kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tidak bisa selalu tergantung pada makhluk lain, baik dari golongan manusia maupun golongan jin dan makhluk gaib lainnya. Ia pun mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkahnya dengan keyakinan yang lebih mantap. Itulah kenapa aku meminta Braja Musti untuk kembali ke kerajaannya. Dia juga harus belajar menjadi seorang pemimpin sejati, belajar menjadi bijaksana, dan yang paling penting, dia harus melatih diri agar tidak bergantung pada wadah tertentu. Karena bagiku, makhluk-makhluk gaib yang masih menempati sebuah wadah belum memiliki kekuatan besar. Ujar Ki Condrowongso menjelaskan. Warijan mendengarkan dengan seksama penjelasan Ki Condrowongso. Kata-kata itu terasa penuh makna, terutama bagi seseorang seperti dirinya yang masih belajar memahami dunia gaib dan segala aturan di dalamnya. Jadi menurut sampean, sosok makhluk gaib itu baru bisa dianggap kuat jika dia mampu berdiri tanpa bergantung pada wadah atau media apapun? Tanya Warijan mencoba memahami lebih dalam. Ki Condrowongso mengangguk pelan, tatapannya menerawang ke depan. Betul, Le. Wadah itu ibarat tongkat untuk yang pincang, berguna, tapi tidak sejati. Makhluk gaib yang sejati adalah yang mampu memusatkan energinya tanpa bantuan benda atau tempat tertentu. Mereka berdiri di atas kekuatan murni mereka sendiri. Itulah yang kubutuhkan dari Braja Musti, dan itulah yang akan membuatnya menjadi pemimpin yang layak bagi kerajaannya. Balas Ki Condro dengan bijak. Tapi Ki, bukankah proses seperti itu sulit dan butuh waktu yang panjang? Apalagi bagi makhluk seperti Braja Musti yang sudah begitu lama bergantung pada keris pusaka sebagai tempat tinggalnya. Tanya Warijan penasaran. Segala hal yang berharga memang tidak pernah mudah. Kau sendiri tahu itu, bukan? Bukankah jalan yang kau tempuh ini juga penuh dengan kesulitan? Balas Ki Condrowongso sambil tersenyum yang di kedua matanya menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Warijan terdiam sejenak, mengakui kebenaran ucapan itu. Ia menghela nafas panjang sambil terus melangkahkan kedua kakinya menapaki jalan yang sebelumnya telah dia lalui. Benar Ki, tapi aku yakin jika Braja Musti memiliki keinginan untuk belajar, dia pasti bisa mencapainya. Ucap Warijan yang pikirannya kembali kepada sosok makhluk gaib perewangannya itu. Aku juga percaya itu, Le. Braja Musti memiliki kemauan keras. Dia juga pantang menyerah. Maka dari itu, selama ratusan tahun aku berusaha melindunginya dari makhluk-makhluk gaib yang mengkhianati ayahnya. Aku terus mencegah para pasukan kerajaan memasuki wilayah di mana Braja Musti dan para sahabat setianya berada. Warijan tertegun kala mendengar penuturan Ki Condrowongso. Perasaan hormatnya terhadap sosok tua yang bijak itu kini semakin dalam. Jadi selama ini sampean menjaga Braja Musti dengan resiko yang begitu besar ya Ki? Tanya Warijan yang terkejut mendengar penuturan dari Ki Condrowongso. Benar, Le. Walau hubunganku dengan ayahnya tidak terlalu baik, tapi aku berjanji untuk menjaga Braja Musti. Bukan sekedar menjaga keselamatannya, melainkan juga melindungi masa depannya.
Dia masih muda, ambisinya besar, dan seringkali emosinya meluap-luap. Itu yang membuatnya membutuhkan sosok yang lebih bijaksana. Dan saat ini, di kerajaannya Braja Musti sudah mendapatkan sosok yang tepat. Karena ibunya pasti akan mengajarinya tentang kesabaran dan kebijaksanaan dalam berpikir. Balas Ki Condro Wangso menjelaskan. Warijan tersenyum kecil, mengingat sifat Braja Musti yang kadang keras kepala. Sosok makhluk gaib dengan pakaian perang itu belum mampu memperhitungkan kekuatannya dan juga kekuatan lawan di saat pertempuran berlangsung. Dia masih sering melakukan pertaruhan yang hampir tidak pernah dimenangkannya tanpa bantuan dari sosok makhluk lain. Aku juga merasakannya, Ki. Dia itu seringkali terlalu semangat dalam bertindak, sampai kadang aku harus menenangkannya, ucap Warijan sambil tersenyum. Itu benar, tapi justru disitulah kekuatan sejatinya, Le. Kalau dia mampu mengendalikan amarah dan memahami makna sejati dari kepemimpinan, dia akan menjadi sosok yang sangat kuat. Tidak hanya sebagai makhluk gaib, tapi sebagai pemimpin di kerajaannya. Balas Ki Condro Wangso. Tanpa terasa, Warijan yang terus berjalan di samping Ki Condro sudah melewati beberapa desa, dan ketika mereka sudah mendekati desa tempat di mana Pak Joko tinggal, matahari mulai muncul di ufuk timur. Desa itu masih tenang. Sebagian besar penduduknya masih terlelap. Warijan dan Ki Condro Wangso berhenti sejenak di pinggiran hutan, memandang ke arah desa. Apa rencanamu sekarang? Tanya Ki Condro Wangso. Aku ingin menempatkan Lembu Wisa di tempatnya semula, tempat yang ia sebut sebagai rumah. Dan selain itu, aku juga harus memberitahu Pak Joko bahwa ancaman dari Kilengko telah berakhir. Tapi lebih dari itu, aku harus memastikan bahwa desa ini tetap aman, jawab Warijan tegas. Bagus, aku akan mendukungmu sejauh yang aku bisa. Tapi ingat, ancaman seperti Kilengko bukanlah yang terakhir. Kau harus selalu siap, Jan. Balas Ki Condro Wangso. Sesampainya di desa, Warijan langsung menuju ke sebuah pohon besar yang ada di tikungan jalan yang berada tak jauh dari rumah Pak Joko. Kondisi desa yang sepi kala itu membuat Warijan leluasa untuk melepaskan Lembu Wisa untuk kembali ke pohon besar tersebut setelah sebelumnya berada di batu berwarna hijau yang ia temukan setelah pertemuannya dengan Mas Joyo. Dengan bantuan energi dari Ki Condro Wangso, Lembu Wisa pun mulai bergerak masuk ke dalam pohon untuk memulihkan kembali kekuatannya setelah pertempuran gaib yang melukai dirinya. Sesampainya di pohon besar itu, Warijan berhenti sejenak, memandang ke arah pohon yang menjulang tinggi dengan akar-akar besar yang mencengkeram tanah. Pohon itu tampak angker di bawah sinar rembulan yang redup, namun aura yang terpancar darinya memberikan kesan perlindungan, seperti sebuah tempat yang memang ditakdirkan untuk menjadi rumah bagi makhluk seperti Lembu Wisa. Disinilah kau akan bersemayam, Wisa. Aku tahu tempat ini akan membantumu pulih kembali. Selain itu, yang terpenting adalah kau harus menjadi penjaga desa ini dari ancaman gaib lainnya, ucap Warijan dengan suara tenang namun tegas. Di sini kau akan lebih kuat dan kelak bisa menjadi pelindung desa ini, bukan lagi alat bagi mereka yang tamak, Wisa, sambung Ki Condro Wangso yang mulai menggunakan kekuatannya hingga tongkat kayunya memancarkan sinar lembut yang membungkus pohon itu. Lembu Wisa yang masih dalam wujud energi gaib perlahan melayang dari batu hijau yang menjadi tempatnya setelah pertempuran gaib. Tubuh besar dengan sisik hitam berkilauan itu mulai bergerak mendekati pohon, dan ketika ia menyentuh permukaannya, akar-akar besar mulai bergerak seolah menyambutnya. Energi dari Lembu Wisa terhisap perlahan ke dalam pohon disertai cahaya redup yang menyala dan meredup beberapa kali seperti nafas yang mengalir. Aku sangat berterima kasih kepada sampean, Tuan Warijan, dan juga Ki Condro Wangso. Suara Lembu Wisa terdengar bergetar dari dalam pohon seperti gema yang menyatu dengan batang dan daun-daunnya. Setelah memastikan proses itu selesai, Warijan memandang ke arah pohon yang kini tampak lebih hidup dengan dedaunan yang bergerak meskipun angin berhenti berembus. Beberapa saat kemudian, Warijan pun mulai melangkahkan kakinya meninggalkan pohon tua tersebut untuk menuju ke arah gapura desa.
Hatinya mulai berdebar ketika rumah yang ia tuju sudah mulai terlihat. Rasa yang bercampur aduk dalam hatinya itu membuat Warijan menghela nafas panjang dan memastikan jika gadis yang telah mencuri hatinya itu dapat kembali ditemuinya. Akan tetapi, semua yang telah dibayangkan oleh Warijan tidak seperti kenyataan yang terjadi pagi itu. Di rumah Pak Joko sudah berkumpul beberapa warga yang merupakan sanak saudara dari Pak Joko. Mereka terlihat lesu. Dengan wajah yang diselimuti kecemasan, Warijan menghentikan langkahnya sejenak di luar pagar, mencoba menangkap suasana, lalu mendengar suara pelan namun penuh ketegangan dari salah seorang warga yang berdiri di dekat pintu. Mungkin ini semua ada hubungannya dengan peristiwa itu, Mas, ucap lelaki parubaya yang berbicara dengan nada berat. Warijan melangkah masuk. Pandangannya menyapu ke arah kerumunan orang yang saling berbisik. Ia langsung mencari Sulastri. Tetapi ia tidak menemukan gadis itu di antara mereka, yang tentunya membuat kekhawatirannya semakin memuncak. Ada apa, Pak? Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Warijan dengan nada yang menunjukkan rasa cemas yang tak mampu ia sembunyikan. Pak Joko duduk di kursi bambu dengan kepala tertunduk, mengangkat pandangannya perlahan. Mata lelaki tua itu sebab menunjukkan ia telah melewati malam yang berat. Sulastri, Mas. Sulastri anak saya. Dia hilang semalam, jawab Pak Joko dengan suara parau, seakan-akan setiap kata adalah beban yang berat. Hilang? Bagaimana bisa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Warijan penasaran. Pak Joko menghela nafas panjang dan dengan suara yang terbata-bata dia mulai menceritakan apa yang telah terjadi sebelum Sulastri menghilang. Setelah sampean pergi, hari itu keluarga Pak Sumpeno tiba-tiba datang untuk melamar Sulastri. Anak dari Pak Sumpeno yang juga merupakan cucu dari Mbak Lurah Marto itu mengaku sudah lama jatuh hati pada Sulastri. Namun sepertinya Sulastri tidak menyukai Mas Darjo, anak dari Pak Sumpeno itu, Mas, ujar Pak Joko dengan mata berkaca-kaca. Dan karena hal itulah, sepertinya Sulastri memilih untuk pergi dari rumah ini. Karena saya juga tidak dapat menolak lamaran itu, Mas, imbu Pak Joko yang di wajahnya tergambar rasa penyesalan yang sangat dalam. Jika saja Pak Joko menolak lamaran itu, kemungkinan keluarga Pak Joko akan mati, Mas. Karena semua warga desa tahu bagaimana sepak terjang dari Pak Sumpeno dan juga Mbak Lurah Marto, sambung seorang lelaki parubaya yang ikut memperjelas masalah yang sedang dihadapi keluarga Pak Joko kala itu. Selain menjadi orang terkaya di desa, Pak Sumpeno juga memiliki seorang dukun sakti yang sangat patuh padanya, imbu pria yang bernama Pak Gandu itu. Warijan mendengar penjelasan dari Pak Joko dan Pak Gandu dengan hati yang semakin berat. Penjelasan itu menguak realitas suram yang selama ini tersembunyi di balik kekayaan dan kekuasaan keluarga Sumpeno. Dia bisa merasakan tekanan besar yang dialami oleh Pak Joko, tapi hatinya tetap dipenuhi dengan kekhawatiran tentang keberadaan Sulastri. Jadi Sulastri pergi karena tidak ingin dipaksa menikah dengan Mas Darjo? Tanya Warijan untuk memastikan. Iya, Mas, Sulastri itu anak yang baik. Sepertinya dia tidak ingin menambah beban saya. Tapi saya juga tidak tahu harus bagaimana. Jika saya menolak lamaran itu, ya keluarga kami akan celaka. Saya berada di antara dua pilihan sulit, jawab Pak Joko sambil mengangguk pelan dengan kedua mata yang masih berkaca-kaca. Warijan menghela nafas panjang, lalu menatap Ki Condro Wongso. Perasaannya tidak karuan mendengar semua kenyataan yang terjadi di desa itu. Warijan yang sudah mendengar nama Pak Sumpeno dan juga Mbak Lurah Marto serta dukun sakti yang telah dikalahkan oleh Ki Condro Wongso itu mulai memikirkan cara untuk mencari keberadaan Sulastri, dan dia pun berharap jika Sulastri dapat segera ditemukan. Warijan pun sebenarnya ingin mengatakan jika sosok dukun yang dimaksud oleh Pak Joko dan Pak Gandu itu sebenarnya sudah tewas, namun Warijan urung mengatakannya karena dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Mbak Lurah Marto serta anaknya yang bernama Sumpeno dan cucunya yang bernama Darjo.
Warijan terdiam sejenak, membiarkan pikirannya berputar cepat sambil mempertimbangkan langkah berikutnya. Dia tahu, dengan tewasnya Ki Lengko, setidaknya satu ancaman besar telah hilang. Namun, keluarga Pak Sumpeno dan Balu Ramarto masih menjadi sosok yang menebar ketakutan di desa. Bahkan, tanpa bantuan dukun sakti itu, Warijan menyadari bahwa menghentikan mereka memerlukan rencana yang matang. Apa ada foto Sulastri, Pak? Kalau memang ada, boleh saya pinjam sebentar? Pinta Warijan yang akan meminta Ki Condro untuk mencari gadis yang sedang mengalami nasib buruk itu. Ada, Mas, sebentar, biar diambilkan dulu sama istri saya, balas Pak Joko yang tahu jika Warijan akan membantu keluarganya mencari Sulastri dengan caranya sendiri. Ki, aku ingin sampean cari keberadaan Sulastri. Selain itu, aku juga ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Balu Ramarto, termasuk anak dan cucunya itu. Pinta Warijan melalui batinnya kepada Ki Condrowongso. Ki Condrowongso mengangguk pelan, tanda mengerti, dan setelah sesaat memandangi foto Sulastri yang sedang dipegang Warijan, Ki Condrowongso langsung melesat pergi mencari keberadaan Sulastri. Sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu memang tidak terikat sumpah ataupun janji dengan Warijan, tapi sepertinya sosok Ki Condro sudah menemukan seseorang yang dikehendakinya dan bersedia membantu tanpa syarat apapun. Warijan memandangi foto Sulastri di tangannya. Wajah gadis itu dengan senyum lembut dan mata yang penuh harap, seolah memohon agar ia segera ditemukan. Tekad Warijan semakin kuat. Dia tahu, meskipun Ki Condrowongso telah melesat untuk menjalankan tugasnya, tugas Warijan belum selesai. Dia harus memastikan tidak ada langkah yang terlewat dalam usahanya membawa pulang Sulastri. Mas, saya hanya bisa berdoa semoga Sulastri ditemukan dengan selamat. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, katakan saja, Mas, ucap Pak Joko dengan ekspresi penuh harap. Pak, doa Bapak dan keluarga sudah lebih dari cukup. Tapi sementara ini, saya sarankan Bapak dan keluarga tetap di rumah. Jangan sampai keluarga Pak Sumpeno mencurigai kita sedang melakukan sesuatu, balas Warijan sambil menoleh ke arah Pak Joko. Sambil mengantongi foto Sulastri, Warijan memusatkan pikirannya pada energi milik Ki Condrowongso. Selain dia juga percaya bahwa Ki Condrowongso akan menemukan petunjuk penting dalam pencariannya. Dalam hati, Warijan merasa bersyukur atas kehadiran sosok gaib yang telah membantunya tanpa pamrih. Sementara itu, Ki Condrowongso melesat di antara dimensi gaib, menelusuri jejak-jejak samar yang mungkin mengarah pada keberadaan Sulastri. Tongkat kayu yang menyala terang di genggamannya menjadi penunjuk jalan, sekaligus perisai dari energi-energi negatif yang mencoba menghalangi langkahnya. Kabut tebal dan kegelapan yang menyelimuti alam gaib seolah tunduk pada kehadiran sosok tua itu. Jejaknya ada di sini, gumam Ki Condrowongso sambil memusatkan pandangannya ke arah aliran energi yang terasa semakin jelas. Dan sepertinya ia menemukan sebuah tanda yang ia yakini berasal dari Sulastri. Langkahnya berhenti di depan sebuah lembah sunyi di alam gaib. Tempat energi itu terkonsentrasi. Pohon-pohon besar di sekeliling tampak menyeramkan, dengan akar-akar yang menjulur seperti hendak menyebak siapa saja yang lewat. Ki Condrowongso mengetukkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang merambat ke seluruh lembah. Siapa yang berani menyembunyikan gadis itu di sini? Seru Ki Condrowongso dengan nada tegas. Dari dalam bayangan gelap di tengah lembah muncul makhluk besar bertubuh hitam legam dengan mata merah menyala. Makhluk itu menggeram rendah tetapi tidak bergerak mendekat. Sebaliknya, ia berdiri seperti penjaga pintu menghadang siapa saja yang berani masuk. Jadi kau pelindung tempat ini, ha? Tanya Ki Condrowongso dengan nada dingin. Kalau begitu, biarkan aku lewat, atau aku akan membuatmu menyesali keputusanmu. Imbus sosok tua yang memiliki kesaktian tinggi itu. Makhluk itu tidak menjawab, melainkan mengeluarkan suara geraman yang menggema di seluruh lembah. Ki Condrowongso menyadari
bahwa pertempuran tidak terhindarkan, ia merapal mantra pelindung. Sambil bersiap menyerang, tongkatnya berkilauan dengan kekuatan gaib, siap menghancurkan setiap halangan yang berdiri di antara dirinya dan jawaban yang sedang ia cari. Sementara itu, di dunia manusia, Warijan duduk bersila di sebuah ruangan yang telah disediakan oleh Pak Joko. Ia mencoba menyelaraskan energinya dengan Ki Condrowongso, memastikan ia dapat segera bertindak jika diperlukan. Dalam hati, ia berdoa agar Sulastri segera ditemukan selamat dan tidak terjebak lebih dalam kekejaman keluarga Luramarto. Tidak lama kemudian, Warijan merasakan energi Ki Condrowongso yang seolah memberi tanda keberadaannya, dan dengan tekad yang bulat, Warijan langsung meraga sukma setelah memperkuat energi pelindung yang melindungi tubuh kosongnya. Selain itu, Warijan yang mulai kehilangan kendali atas emosinya terpaksa meminta Lembu Wisa untuk berjaga mengelilingi rumah Pak Joko demi mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam sekejap, sukma Warijan melesat keluar, bergerak cepat mengikuti tanda energi yang dikirimkan Ki Condrowongso. Ia merasakan gelombang energi yang intens, sebuah pertanda bahwa Ki Condrowongso sedang menghadapi sesuatu yang luar biasa di alam gaib. Sementara itu, Lembu Wisa yang masih memulihkan kekuatannya dengan sigap memenuhi permintaan Warijan, makhluk itu bergerak perlahan mengelilingi rumah Pak Joko dengan mata yang waspada. Energinya masih belum sepenuhnya pulih, membuatnya lebih berhati-hati, namun ia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Warijan. Di alam gaib, Warijan tiba di lembah sunyi tempat Ki Condrowongso berada. Ia melihat sosok Ki Condro berdiri tegak dengan tongkatnya menghadapi makhluk besar yang tampak seperti raksasa gaib dengan tubuh hitam pekat dan aura mengerikan yang menyelimuti. "Ki, aku di sini," ujar Warijan mendekati Ki Condrowongso. "Bagus, Le. Aku membutuhkanmu untuk membawa sukma gadis itu pergi dari tempat ini. Biar aku yang menghadapi makhluk ini. Dan pastikan kau membawa sukma gadis itu kembali ke tubuhnya," ujar Ki Condrowongso menjelaskan. "Apa kau bisa mencari raga dari gadis itu, Le? Kenapa aku baru teringat hal kecil semacam ini di saat-saat keadaan sedang genting ya?" Imbu Ki Condrowongso yang belum sepenuhnya tahu kemampuan yang dimiliki oleh Warijan. "Bisa, Ki. Aku sudah pernah mempelajari energi dari dua alam. Semoga apa yang telah aku pelajari itu bisa aku gunakan di saat-saat seperti ini," balas Warijan yang langsung melesat pergi ke tempat sukma Sulastri berada. Warijan tiba di sebuah tempat yang penuh dengan kabut tipis serta suara-suara berbisik. Ia mulai mempersiapkan ajian untuk menyerang, namun di tengah tempat itu tiba-tiba saja ia melihat sosok Sulastri. Sukma gadis itu tampak lemah, seperti terkurung dalam lingkaran energi yang mengikatnya. "Sulastri," ucap Warijan dengan lembut. Mendengar adik memanggil namanya, Sulastri membuka mata perlahan. Wajahnya tampak penuh ketakutan, tetapi dia merasa ada secercah harapan ketika tahu bahwa ada orang yang dikenalinya datang ke tempat yang ia sendiri tidak mengetahuinya. "Mas, bagaimana sampean bisa sampai di sini? Bukankah aku sedang berada di alam mimpi?" tanya Sulastri dengan suara lirih. "Tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang," jawab Warijan cepat. "Aku akan membawamu keluar dari tempat ini. Ini bukan mimpi, Lastri. Tapi saat ini kau berada di alam gaib. Sekarang bangun dan ayo pergi bersamaku. Ikuti arah yang aku tuju," imbu Warijan yang terlihat seperti sedang diburu waktu. "Pegang tanganku," ucap Warijan sambil mengulurkan tangan. Sulastri meraih tangannya dan energi keduanya menyatu. Sulastri mengangguk meski masih terlihat ragu. Warijan mengangkat tangannya, merapal mantra yang pernah dipelajarinya untuk menyelaraskan energi dua alam. Lingkaran energi di sekitar Sulastri mulai bergetar dan memudar perlahan. Setelah itu, ia menarik Sulastri dan mulai melesat keluar dari kabut pekat menuju jalur yang akan membawanya kembali ke tubuh fisik gadis itu.
Namun, sesuatu terasa tidak beres. Energi asing yang kuat tiba-tiba muncul seperti coba menghentikan perjalanan mereka. Ketika Warijan dan Sulastri hampir mencapai jalur untuk keluar dari kabut pekat yang ada di tempat mereka berada, tiba-tiba saja energi asing yang sangat kuat mulai terasa menekan mereka, menciptakan dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka. Energi itu terasa dingin dan menusuk, yang mengisyaratkan kehadiran makhluk gaib lain yang jauh lebih kuat dibandingkan perewangan Kilengko yang telah ia hadapi sebelumnya. Warijan menghentikan langkahnya, merasakan getaran energi tersebut yang menggenggam erat tangan Sulastri, memastikan agar sukma gadis itu tidak tercerai-berai oleh tekanan energi di sekitaran. "Jangan lepaskan tanganmu. Apapun yang terjadi tetap bersamaku," ucap Warijan dengan nada yang tegas. "Baik mas, tapi itu apa mas?" tanya Sulastri sambil memandang ke sebuah tempat. "Sepertinya penjaga alam gaib ini tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah," jawab Warijan sambil memfokuskan pikirannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja sosok besar dengan tubuh seperti kabut hitam muncul dari kegelapan. Matanya bersinar merah, auranya memancarkan kemarahan, suaranya menggema seperti guru. Warijan berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa gentar. Ia menyadari bahwa makhluk ini bukanlah lawan yang bisa ia remehkan, namun dia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia menghunus energi ajian Pamong Rogo, menciptakan tombak cahaya di tangan. Tanpa peringatan, makhluk itu menyerang, mengayunkan cakarnya ke arah Warijan dan juga Sulastri. Warijan dengan cepat melompat ke arah samping, membawa Sulastri bersamanya. Tombak cahaya yang ada di tangannya bersinar lebih terang saat ia mengarahkannya ke arah makhluk itu dan melepaskan serangan ajian Pamong Rogo. Ledakan energi terjadi, menerangi kabut gelap sejenak, namun makhluk itu hanya mundur sedikit dan bahkan terlihat semakin marah. "Sial, dia lebih kuat dari yang kuduga," gumam Warijan dalam hatinya. Dengan nafas berat, Warijan pun kembali memperkuat energinya dan bersiap untuk menghadapi serangan dari makhluk gaib penjaga tempat tersebut. Akan tetapi, Warijan merasa lega setelah ia merasakan energi dari Ki Condrowongso yang datang mendekat ke arahnya, dan tanpa menunggu perintah dari Warijan, Ki Condrowongso langsung melesatkan energi murninya yang seketika itu juga membelah makhluk gaib yang berwujud kabut itu hingga terdengar suara geraman yang memekakan telinga. Warijan yang tahu jika Ki Condrowongso dapat menyelesaikan pertarungannya sendiri, kembali melesat pergi untuk membawa sukma Sulastri ke tubuhnya yang ada di sebuah tempat. Setelah berhasil membawa sukma Sulastri keluar dari alam gaib, Warijan mulai mencari energi dari tubuh gadis pujaan hatinya tersebut, dan tidak lama kemudian Warijan bersama sukma Sulastri melesat ke sebuah rumah yang diyakininya menjadi tempat keberadaan tubuh Sulastri. Di sebuah ruangan sederhana yang diterangi cahaya temaram, tampak tubuh Sulastri terbaring dengan lemah di atas dipan kayu, dikelilingi beberapa benda yang tampaknya merupakan alat ritual yang digunakan oleh dukun kepercayaan keluarga Sumpeno. Aroma dupa yang menyengat memenuhi udara, namun Warijan tak peduli. "Ini saatnya," gumamnya sambil meminta kepada sukma Sulastri untuk memejamkan mata. Setelah merapalkan mantra khusus yang menghubungkan sukma Sulastri dengan raganya, Warijan mulai menyelaraskan energi dari keduanya. Lingkaran energi berwarna putih muncul yang menghubungkan tubuh fisik Sulastri dengan sukma yang dibawa Warijan. Beberapa detik kemudian, tubuh gadis itu bergetar seiring dengan sukma yang mulai menyatu kembali. "Sebentar lagi, Tri," ucap Warijan lirih dengan keringat yang mengucur deras di dahinya. Mas Warijan," ucapnya lemah sambil mengarahkan pandangannya ke sekitar ruangan yang dipenuhi dengan perlengkapan ritual tersebut. "Beristirahatlah dulu, pulihkan tenagamu. Aku akan kembali ke sini bersama ayahmu dan juga orang-orang yang sedang mencarimu," bisik sukma Warijan yang terdengar jelas di telinga Sulastri. Sulastri menatap dengan bingung, matanya masih kabur dan lelah, namun ada rasa tenang yang meresap di dalam dirinya setelah ia mendengar suara lembut Warijan. Perlahan matanya mulai terbuka dan tubuhnya terasa lebih ringan seiring dengan kesadaran yang ia dapatkan kembali.
Sementara itu, kebahagiaan Warijan pun terasa lengkap ketika tiba-tiba saja Ki Condro Wongso muncul di hadapannya dan tanpa ragu, sosok makhluk gaib yang terus membantu Warijan itu meminta kepadanya untuk memikirkan cara menyelamatkan Sulastri dari rumah tersebut. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Nek? Biar aku yang menjaga gadis ini. Sekarang pergilah dan cepatlah kembali, ujar Ki Condro Wongso sambil menganggukkan kepalanya. Warijan menatap Ki Condro Wongso dengan penuh rasa terima kasih dan kepercayaan dalam hatinya. Sambil menatap Sulastri yang perlahan mulai sadar sepenuhnya, Warijan tahu bahwa tugas yang belum selesai. Dia harus memastikan bahwa ancaman dari keluarga Sumpeno dan Baluramarto tidak akan mengganggu lagi. Warijan tahu jika dia tidak segera bertindak, bahaya mungkin akan masih mengintai. Jaga dia baik-baik, Ki, ujar Warijan sekali lagi, lalu segera berbalik dan melesat keluar dari ruangan itu. Setelah kembali ke dalam tubuhnya, Warijan pun keluar dari dalam kamar tempat yang melakukan raga sukma di ruang tamu. Masih dipenuhi oleh keluarga Pak Joko dan juga tetangga terdekatnya Pak Joko yang menaruh harapan besar kepada Warijan pun langsung berdiri menyambut pemuda yang baru dikenalnya itu. Dan dengan wajah yang dipenuhi tanda tanya serta rasa cemas, Pak Joko pun langsung menanyakan tentang keberadaan putrinya. Bagaimana, Mas? Apa meditasi yang sampai lakukan tadi membuahkan hasil? Tanya Pak Joko yang juga mewakili orang-orang yang ada di sana. Puji syukur, Pak. Keberadaan Sulastri sudah dapat saya ketahui. Dan sekarang saatnya kita bergerak ke tempat itu, balas Warijan yang membuat Pak Joko serta istrinya dan orang-orang di sana mengucap rasa syukur walau masih diselimuti tanda tanya besar tentang tempat di mana Sulastri berada. Di mana, Mas? Katakan tempatnya, biar kami yang menjemputnya, saut Pak Gandu yang berdiri bersama 3 pemuda lainnya. Di sebuah rumah besar, warnanya kuning. Sepertinya rumah itu adalah rumah yang paling besar dan paling bagus di desa ini, balas Warijan yang sontak membuat semua orang diam terpaku. Apakah itu rumah Baluramarto? Tanya Pak Joko yang kembali duduk dengan tubuh lemah. Siapapun orangnya, kita harus segera menyelamatkan Sulastri. Jika tidak ada yang mau ikut, izinkan saya pergi sendiri ke rumah itu, balas Warijan dengan tegas. Tenang, Mas, sebaiknya kita mencari cara untuk meminta Sulastri baik-baik, karena di rumah itu dijaga oleh orang-orang yang memiliki ilmu bela diri tinggi serta memiliki ilmu-ilmu kanuragan dan juga ilmu kebal, ujar Pak Gandu menjelaskan. Saya tahu, Pak, tapi saat ini Sulastri harus segera dibebaskan sebelum dia ditumbalkan oleh orang-orang itu. Karena saat ini sepertinya mereka sedang mencari makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar setelah Kilengko tewas, balas Warijan yang sontak membuat Pak Joko, Pak Gandu dan semua orang yang berada di sana terkejut. Apa benar yang sampean katakan itu, Mas? Apa benar Kilengko sudah tewas? Tanya Pak Joko dengan wajah yang terlihat tegang. Benar, Pak. Percaya tidak percaya, saya bersama teman-teman saya dari bangsa Jin berhasil mengalahkan Kilengko bersama para perewangannya. Maka dari itu, Sulastri sepertinya ingin ditumbalkan dengan tujuan memanggil makhluk gaib lainnya melalui perantara dukun yang lain juga, balas Warijan menjelaskan. Tanpa banyak bicara lagi, Warijan pun langsung keluar dari rumah Pak Joko setelah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Langkahnya cepat, seperti diburu waktu. Sementara itu, 3 pemuda yang bersama Pak Gandu menyusul di belakang Warijan. Mereka seperti juga ingin menjadi bagian langsung dari kehancuran keluarga Baluramarto dan Pak Sumpeno. Warijan dan rombongan kecil itu mendekati rumah besar berwarna kuning milik Baluramarto. Suasana di sekitaran terasa semakin mencekam. Rumah itu berdiri angkur di tengah kegelapan dengan lampu-lampu kecil yang memancarkan cahaya redup seperti melindungi rahasia kelam yang ada di dalamnya. Mas Warijan, kita perlu rencana. Kita tidak bisa asal masuk, bisik salah satu pemuda. Warijan berhenti sejenak, memusatkan energi dan pikirannya. Dia tahu menyerbu langsung bisa berbahaya, namun waktu juga menjadi musuh mereka. Sulastri harus segera diselamatkan sebelum ritual apapun dilakukan.
Salah satu pemuda yang tampaknya lebih berpengalaman dalam urusan bela diri mengusulkan untuk mengamati gerak-gerik penjaga di sekitaran rumah. Warijan mengangguk. Ia setuju dengan saran itu. Dia melangkah mendekati salah satu pohon besar yang cukup dekat dengan pagar rumah besar itu, memusatkan pikirannya untuk mendeteksi energi gaib atau manusia di sekitaran. Sementara itu, di dalam rumah, Balura Marto bersama Pak Sumpeno dan dukun baru mereka tampak sibuk. Beberapa barang pusaka diletakkan di atas meja besar yang penuh dengan simbol-simbol mistis. Darjo, cucu dari Balura, terlihat berdiri dengan tatapan tenang. "Tidak ada waktu lagi," kata dukun itu dengan suara berat. "Jika kita tidak segera melakukan ritual ini, kekuatan yang tersisa akan sia-sia. Gadis itu adalah kunci untuk memanggil apa yang kita butuhkan." Imbul lelaki tua bertubuh gempal dengan pakaian serba hitam. "Lakukan ini demi untuk keberlangsungan keluarga," balas Balura Marto dengan sorot mata tajam. Warijan yang mendengar samar-samar percakapan tersebut melalui kemampuan batinnya yang sudah terlatih merasa geram dan semakin terbakar tanpa sedikit pun keraguan. Warijan berteriak lantang sambil terus berjalan memasuki rumah besar yang memiliki gapura dengan dua patung kuda di sisi kanan dan kirinya. Apa yang dilakukan oleh Warijan itu tentunya mengundang orang-orang yang berjaga di rumah untuk keluar dan menghampirinya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Warijan melesat mendaratkan tendangan kerasnya tepat di bagian dada salah seorang penjaga. Ketiga pemuda yang mengikuti Warijan pun tak mau kalah. Mereka mulai membantu Warijan mencari lawan masing-masing. Pertarungan sengit di halaman rumah besar itu terjadi. Suara gemuruh tendangan dan pukulan memenuhi malam yang hening, bercampur dengan teriakan penjaga yang terkejut menghadapi keberanian Warijan dan para pemuda itu. Warijan bergerak gesit, memanfaatkan ilmu bela dirinya yang tangguh dan energi batin yang ia kuasai. Tendangan yang bertenaga membuat beberapa penjaga terlempar ke tanah, sementara yang lain mulai ragu untuk mendekat. Salah satu penjaga yang tampak lebih tangguh mendekati Warijan dengan golok di tangannya. Tanpa gentar, Warijan memutar tubuhnya menghindari serangan itu dengan lincah, lalu menyarangkan pukulan telak ke pelipis penjaga tersebut hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, ketiga pemuda yang mendampingi Warijan juga menunjukkan keberanian. Meski tidak memiliki ilmu batin, mereka memanfaatkan kemampuan bela diri mereka untuk melumpuhkan para penjaga. Salah satu dari mereka berhasil menjatuhkan lawan dengan teknik kuncian yang rapi, sementara yang lain menggunakan tongkat kayu untuk melawan dua penjaga sekaligus. Dari dalam rumah, suara pertempuran mulai terdengar oleh Pak Sumpeno dan Balura Marto serta Darjo. Mereka menatap dukun yang ada di hadapan mereka dengan wajah penasaran. "Siapa itu? Kenapa para penjaga tidak bisa menghentikan?" tanya Balura Marto dengan wajah yang terlihat murka. Dukun itu memejamkan mata, mencoba merasakan energi di luar. Ketika ia membuka lagi kedua matanya, raut wajahnya berubah menjadi tegang. "Ada sesuatu yang tidak biasa. Energi ini terlalu kuat untuk hanya manusia biasa. Mungkin ini perbuatan mereka yang mengalahkan Kilengko," balas dukun itu dengan wajah yang tegang. "Kita tidak boleh kalah. Cepat lakukan ritual dan pastikan gadis itu tidak bisa dibawa pergi," ujar Balura Marto sambil menggebrak meja. Pak Sumpeno mengangguk. Meskipun keringat mulai mengalir di dahinya, sementara Darjo berdiri kaku tak berani bicara. Setelah dapat melumpuhkan beberapa penjaga, Warijan berhenti sejenak untuk memeriksa situasi, dan sesaat kemudian Warijan meminta ketiga pemuda itu untuk berjaga di halaman rumah sementara Warijan mulai bergerak masuk ke dalam rumah besar itu. "Hati-hati Mas, kami akan mengurus sisanya di sini," ucap salah seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar dan tegap. Warijan mengangguk, lalu berlari menuju pintu utama. Ia mengayunkan kakinya dengan kuat, mendobrak pintu hingga terbuka lebar. Dengan tatapan tajam, ia melangkah masuk, bersiap menghadapi apapun yang ada di dalam. Sambil mencari keberadaan Sulastri, Warijan terus waspada karena saat itu
dia sudah berada di rumah orang yang paling ditakuti di desa itu. Namun tidak lama kemudian, sosok Ki Condrowongso muncul dari balik pintu sebuah ruangan. Warijan menghentikan langkahnya. Tatapannya penuh tanda tanya saat melihat Ki Condrowongso yang muncul dengan tenang dari balik pintu tersebut. Sosok gaib itu terlihat tidak terganggu dengan apapun. Dia tetap memegang tongkatnya dengan santai, tetapi auranya terasa menunjukkan kewibawaan yang tidak bisa diremehkan. Semua sudah selesai, Le, ujar Ki Condrowongso dengan nada tenang. Orang-orang Seraka yang haus akan kekayaan itu sudah kulumpuhkan. Tidak ada lagi yang mengancam keselamatan warga desa ini lagi. Ibu Ki Condrowongso menjelaskan. Maksud sampean apa, Ki? Bagaimana mereka bisa kau lumpuhkan secepat itu? Tanya Warijan dengan nada penasaran. Makhluk-makhluk seperti mereka yang hanya bergantung pada kekuatan jin, perewangan, dan tipu daya bukanlah tandingan bagi energi murni. Saat aku sedang menjaga Sulastri, aku langsung masuk ke dalam ruangan ini dan menghadapi mereka. Dukun itu mencoba menyerangku, tapi serangannya hanya seperti hembusan angin yang menyejukkan wajahku. Balas Ki Condrowongso sambil tertawa. Sekarang mereka tidak lebih dari sekedar tubuh tak berdaya, Le. Sukma mereka akan aku jadikan budak yang melayani Braja Musti di kerajaannya. Lalu di mana Sulastri sekarang, Ki? Apa dia aman? Tanya Warijan yang sontak membuat Ki Condro tersenyum. Dia ada di kamar belakang. Energinya masih lemah setelah semua yang mereka lakukan, tapi dia tidak terluka. Ayo pergi, temui dia, Le. Gadis itu sudah menunggumu. Balas Ki Condrowongso yang langsung menghilang sebelum Warijan sempat mengucapkan terima kasih. Tanpa menunggu lama, Warijan segera berlari menuju kamar yang dimaksud. Pintu kamar itu sedikit terbuka dan di dalamnya ia melihat Sulastri duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat tetapi matanya berbinar saat melihat kedatangan Warijan. Mas, kau benar datang, ucap Sulastri dengan suara pelan namun penuh harapan. Semuanya sudah berakhir, Tri. Kamu aman sekarang. Aku akan membawamu pulang. Balas Warijan dengan wajah berseri-seri. Warijan mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Sulastri dengan lembut dan membawanya keluar dari rumah besar yang dipenuhi dengan benda-benda bertua. Sepertinya kau harus menikahi gadis itu, Le, ucap Ki Condrowongso dari balik tabir gaib dengan senyum puas. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan makin seru aja. Dan di sini bagaimana Warijan, Warijan ya. Warijan akhirnya menemukan tambatan hatinya Sulastri. Waduh, nggak mau kalah nih sama gurunya Sudiro, Sri Kanti nih. Sulastri agak-agak mirip namanya ya. Dan semoga aja bisa berani nih Warijan dan diterima, karena Warijan belum mengutarakan perasaan cintanya terhadap Sulastri. Dan di sini bagaimana akhirnya Warijan kembali ke desanya Pak Joko. Setelah mengembalikan Lembu Wisa, dia akhirnya mendapati bahwa Sulastri telah diculik ya, telah menghilang dari rumahnya dan berhasil menyelamatkannya. Keren banget. Dan bagaimana di sini Ki Condrowongso sebagai pendamping Warijan menggantikan posisi Braja Musti. Keren banget ya. Jadi bagaimana Warijan nggak perlu capek-capek nih, langsung Ki Condrowongso yang ngeberesin semuanya. Keren pakai banget di sini. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor, lebih utama lagi kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara. Pokoknya senyamannya teman-teman aja.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.